Setelah kita diselamatkan, apa yang harus kita lakukan mengenai mengerjakan keselamatan? Ada yang berpikir bahwa mengerjakan keselamatan berarti berjuang mendapatkan keselamatan. Mari kita umpamakan hal ini dengan soal adopsi. Katakanlah kita mengadopsi seorang anak dari panti asuhan. Saat Tuhan menebus kita, Dia sedang mengadopsi kita dari dosa. Harganya, darah Yesus Kristus sebagai anaknya yang kudus. Saat kita mengadopsi anak tersebut, kita tentu akan memperlakukan dia sebagai anak kita, memenuhi semua kebutuhannya dan menyayanginya. Kita tidak akan pernah mengatakan, kalau kamu nakal, kamu akan dikembalikan ke panti asuhan. Jika kita saja tidak melakukan hal seperti itu, apalagi Bapa kita yang di surga. Namun, saat kita mengadopsi anak untuk menjadi anak kita, ada aturan yang kita tetapkan dan harus dijalankannya. Misalnya, mandi 2 kali sehari, bangun dan tidur pada waktu tertentu, tidak boleh berbohong, dan lain sebagainya. Anak adopsi itu harus meninggalkan gaya hidup lamanya dan mengikuti aturan baru yang kita tetapkan itu. Hal yang harus dipahami adalah anak adopsi itu mentaati aturan kita atau alasan dia berbuat baik karena dia sudah diadopsi dan bukannya supaya dia tidak dibuang. Sehingga status anak adopsi itu tidak aman dan membuat dia hidup dalam ketakutan. Taat karena takut dan mengasihi kita karena takut, atau karena anak adopsi itu takut bahwa kita akan membuangnya dan seterusnya, adalah motivasi yang tidak benar. Seharusnya, karena kita sudah diselamatkan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita menghidupi kehidupan kita dalam anugerah Tuhan dengan melakukan apa yang Yesus perintahkan, bukan untuk melengkapi keselamatan, tetapi karena kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Jika kita sudah diberi lahan, kita akan mengerjakannya, bukan supaya lahan itu tidak diambil kembali dari kita, tetapi supaya lahan itu menghasilkan buah. Saudara, jika kita sudah hidup baru di dalam Kristus, hasilkanlah buah pertobatan. Hati pertobatan adalah sikap iman, sedangkan buah pertobatan adalah perbuatan. Hati pertobatan dinilai oleh Tuhan, sedangkan buah pertobatan disaksikan dan dirasakan buahnya oleh sesama kita manusia. Seharusnya buah pertobatan kita akan membuat kita betul-betul membenci dosa dan kembali kepada jalan Tuhan serta hidup berkenan di hadapannya. Bagaimana jika kita berbuat salah setelah diselamatkan? Seperti ilustrasi di atas. Bagaimana jika anak adopsi itu berbuat salah setelah dia kita adopsi? Apa yang diharapkan saat anak kita berbuat salah? Kita berharap ia datang kepada kita dan meminta maaf. Kita akan menunjukkan kepadanya bahwa kita orang tua yang setia dan adil, yang akan menghapus catatan kesalahannya serta tidak mengungkit-ungkit lagi, sehingga anak itu memiliki rasa aman bersama dengan kita. Tuhan pun melakukan hal yang demikian ketika kita datang dan mengakui segala kesalahan kita kepadanya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah Injil yang merupakan kabar baik bagi umat manusia. Apa perbedaan relationship dan fellowship? Karya Yesus di atas kayu salib memperbaiki relationship atau hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang dirusak oleh dosa diperbaiki oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam hubungan yang sudah dipulihkan, kita memiliki fellowship atau persekutuan dengan Kristus. Meminta ampun setelah melakukan kesalahan adalah untuk memperbaiki fellowship. Pertanyaannya, apakah berarti sekarang kita bebas berbuat dosa? Kemudian minta ampun dan ampun lagi? Mungkinkah seorang dengan Roh Kudus di dalam hatinya sengaja melakukan sesuatu yang mendukakan Tuhan yang telah menebus kita dari kematian kekal? Tentu tidak, bukan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes pasal 1 ayat ke-12. Tapi mungkinkah Tuhan menolak kita? Mungkinkah Dia tidak mengakui kita? Mungkinkah setelah lepas dari kutuk dosa, Anda menyangkali Dia yang melepaskan Anda? Tentu tidak. Karena itu, kita harus mengerjakannya, menghasilkan buah-buah pertobatan, hidup mengasihinya sepenuh hati, mengerjakan keselamatan itu bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah menerimanya. Lalu apa kunci dari hidup yang menyenangkan Tuhan? Yesus sudah menjelaskannya. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Jika kita mengasihi Tuhan, kita tentu ingin menyenangkan hatinya, minta ampun jika melakukan sesuatu yang tidak Dia sukai. Kasihilah sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi marilah kita mengerjakan keselamatan kita dengan penuh pengucapan syukur atas kasih karunia-Nya. Amin.